Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para habaib, para ulama, para asatid wal asatidah, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali majelis ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah karena di malam minggu ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita semua berada di tempat ini dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterangkan tentang ilmu yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak aktivitas yang kita perbuat di hari ini, maka kita berharap mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi aktivitas yang dimuliakan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran, membaca sholawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab beliau Risalatul Mudzakarah, ada satu bab yang mana beliau mengawali kitab tersebut dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau perbuatan baikmu menjadikan kamu bahagia dan perbuatan burukmu menjadikan kamu bersedih, kamu susah, ketahuilah bahwa Anda adalah seorang yang beriman. Jadi kalau kita ingin tahu sejauh mana kadar keimanan yang ada, kesempurnaan iman di dalam hati kita, tinggal dilihat saja. Kalau saat ini kita dihadirkan oleh Allah di dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis kebaikan, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak senang apa tidak? Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya menghadiri majelis semacam ini dianggap sebagai musibah karena terpaksa, nah ini perlu dibongkar itu hatinya biar menjadi hati-hati yang sehat, hati-hati yang merasakan nikmatnya perkumpulan dengan umat Islam di dalam kebaikan. Kalau kita terpeleset berbuat satu kesalahan yang disebut sebagai catatan dosa, terus hati kita juga merasa tenang-tenang saja, nggak ada masalah di dalam hati kita, maka pertanda saat itu hati kita menjadi hati-hati yang buruk, kualitas keiman kita lagi ngedrop. Ya, biasanya sholat jamaah kemudian tertinggal sholat jamaah, kok hati kita biasa-biasa saja, nggak ada susah, nggak ada
sedih, nggak ada kecewa, pertanda tingkat nilai keimanan yang ada di dalam hati kita lagi merosot. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi keimanan nilainya itu bisa nambah, bisa kurang. Dengan apa bertambahnya? Dengan tambahnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang beriman, dia akan meyakini bahwa apa yang dia lakukan, baik amalan itu baik maupun amalan itu buruk, selalu menanggung konsekuensi dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imamul Haddad melanjutkan di dalam kitabnya, beliau mengatakan begini, kalau kita sama Allah diberikan taufik, tahu taufik? Taufik itu bukan tetangganya sampean, bukan. Ya. Taufik itu kekuatan untuk berbuat ketaatan. Contoh, ini kajian malam minggu, kan melewati kesini nih banyak apa namanya rintangan ya. Kalau datangnya dari sana ada konser musik, belakang sini konser musik, sana banyak lah ya. Tapi alhamdulillah para jamaah lempeng ya, apalagi santri nggak bisa belok karena naiknya truk, jadi nggak bisa turun ya. Kalau jalan kaki mungkin bisa, ada yang nyimpang ke utara, ke selatan, jelusup mana, jelusup mana. Tapi karena di dalam satu gerbong lempeng, nyampe. Ya. Jadi ketika kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan, saya mau tanya, kajian malam minggu itu banyak yang tahu atau banyak yang hadir? Maksudnya yang tahu bahwa malam minggu di sini ada pengajian banyak atau sedikit? Yang hadir dengan yang tahu banyakan mana? Banyakan yang tahu daripada yang hadir. Artinya orang-orang yang hadir mendapatkan taufik dari Allah. Itu namanya taufik ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kan bisa sholat ya. Tadi sholat isya, sholat semua. Alhamdulillah. Sholat itu, nah pengajian dulu nih, pengajian. Ibu-ibu bisa datang ke tempat ini bukan karena dekat rumahnya, bukan. Ya, bukan karena dekat rumahnya. Banyak orang-orang yang tempatnya jauh dari masjid ini, tapi mereka bisa datang, itu diberi kekuatan oleh Allah dalam wujud at-taufik. Kita bisa melaksanakan sholat ya, bukan karena kita kuat, bukan ya. Kalau pengen tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pergi ke masjid di waktu subuh, adzan subuh, yang banyak ngisi masjid musola orang tua apa orang muda? Orang tua. Kalau hitung-hitungan kuatan siapa? Orang muda. Tapi ternyata yang diberi kekuatan untuk taat siapa? Orang tua. Beda kalau melihat final Piala Dunia, wong noman kabeh, ya boleh, kuat, begadang kuat, gitu menjelang subuh lemes. Ya. Jam 1 kuat, jam 2 kuat, begitu mendekati subuh kayak wong kentengan darah ya, pengennya langsung semaput di kasur. Apa sebabnya? Tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan untuk melaksanakan taat, maka ulama ngajarin kepada kita, suruh bersyukur ya, suruh bersyukur, cepet-cepet ngucapin alhamdulillah
Wong dipahi ku respone sing cepet. Misal ibu-ibu ngasih sesuatu kepada orang lain. Maaf misalnya ada seorang pengemis datang ke rumah ibu. Kemudian ibu ngasih duit 5.000, pengemisnya meneng baik. Kira-kira atine sampean sebagai seorang pemberi, alhamdulillah wong ngemisnya meneng baik. Apa atine anak? Wong beli ngerti terima kasih. Ya beli. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menilai bagaimana hamba-hamba itu menyambut nikmat dari Allah. Ya. Umpama ya. Ada pengumuman besok hari Minggu ada ibu gubernur pengen ketemu sama ibu-ibu, pengen ngopi bareng. Ya. Kira-kira ibu-ibu jamaah dapat undangan khusus bertempat di hotel Dermayu. Ya, hotel apa namanya? Ya wis hotel apa baik ya. Diundang ibu-ibu. Ketika ibu mendapatkan undangan, atine gimana? Seneng. Nah, ibu yang mengundang saat ini adalah Allah. Ibu duduk di tempat ini berarti duduk jadi tamunya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakaroni. Saya, kata Allah, akan menjadi teman orang-orang yang duduk untuk mengingat aku. Nah, kita semuanya di sini ingat, diajarkan untuk belajar ingat kepada Allah. Ingat apa? Ingat nikmat. Ya Allah, alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita masih bisa melipat kaki kita, bisa duduk. Ya. Begitu waktunya berdiri bisa berdiri, alhamdulillah. Aslinya per detik itu kalau disyukuri bisa. Kalau hatinya sadar, satu langkah alhamdulillah bisa melaku. Ya. Ngambil sesuatu tangannya bisa gerak. Lamun wong sing kelingan karo Gusti Allah nyebutnya apa? Alhamdulillah tangannya masih bisa gerak. Tangi turu, alhamdulillah masih urip. Ya. Begitu bisa les weruh-weruh jam 1. Alhamdulillah berarti mau kita turu ya. Alhamdulillah kabeh ya. Kalau orang yang takwanya tinggi, segala sesuatu alhamdulillah. Bukan hanya nikmat yang dirasakan, tapi nikmat yang dirasakan oleh orang lain pun akan disyukuri oleh orang yang hatinya hidup. Malam ini biasanya yang isi guru kita Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus. Berhubung beliau ada acara di Sumedang, dipasrahkan nama beliau, ya, kamu yang isi di Masjid Agung, saya memenuhi undangan di Sumedang. Ya, siap tidak siap harus siap. Ya. Bisa ora bisa kudu bisa. Makanya lamun nang klantur sedidik dimaklum ya Bu ya. Iya, lamun beli maklum ya sampean sing maju meneh ngomong dewek, ya Bu ya. Beliau itu punya ibu, ya, almarhumah Al-Hubabah Syarifah Nur binti Al-Habib Mukhtar As-Segaf. Seseorang wanita solehah yang lisannya sangat mudah untuk mengucapkan syukur. Bukan hanya nikmat yang beliau rasakan, tapi setiap kabar baik yang datang kepada beliau, lisan beliau selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu itu. Misal, kenapa saya bisa tahu? Karena sering kalau hari Senin nganterin beliau kan, jemput beliau taklim di pesisir. Itu kalau di mobil kadang sempat ada obrolan,
Umi alhamdulillah di daerah situ sekarang sudah baca maulid. Beliau itu spontan, itu cerita belum selesai belum ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tanya, gimana anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat. Ya beliau langsung alhamdulillah. Jadi bukan mensyukuri nikmat yang beliau rasakan saja, nikmat yang dirasakan oleh sesama muslim beliau senang. Jadi dudu sifatnya wong sing hasud. Kalau sifatnya orang hasud dikasih kabar, Bu, ibu kan kau terus tuku kulkas, duit jangan dimaning. Nah itu namanya orang yang hatinya panasan, ya, tanggane sing adem sampean sing panas. Kudune diapakna Bu? Lelepaken wong mengkononku. Beli Bu. Oh, tidak mau syukuran, ya, tidak mau syukur terhadap nikmatnya orang lain, ya. Jadi karena itu ketika kita bisa hadir di dalam majelis ilmu, syukur alhamdulillah kita terpilih menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan setiap ada kesempatan, ada waktu, ya, bisa hadir di dalam majelis kebaikan, bisa betah menjadi tamunya Allah di masjid, bisa betah ketika membaca Al-Quran, bisa betah ketika baca sholawatan, bisa betah ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu namanya syukur, ya. Kalau ibu dikasih pilihan, sama-sama masuk surga ini Bu, ujung-ujungnya masuk surga. Satu melalui jalan sabar, satunya melalui jalan syukur. Maksudnya bagaimana? Orang diberi nikmat, syukuran, alhamdulillah. Diberi nikmat lagi, alhamdulillah. Diberi nikmat lagi, alhamdulillah. Selalu syukuran kepada Allah, ujung-ujungnya masuk surga. Ada lagi orang yang diuji, dikasih cobaan, anaknya lara, ya sabar. Rizkinya sempit, sabar. Beling resula Bu, tidak ngeluh, sabar. Diparingi laki sing madan galak sedidik, sabar. Karena diparingi anak sing madan rewel, sabar. Sabar, 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 ujung-ujungnya surga. Kira-kira milih jalur ndi Bu? Jalur sabar atau jalur syukur? Lamun jalur syukur, duwe laki, lakine eman, duite akeh. Jadi sampean kan sing rezeki konon kah? Duitnya akeh, beli pernah nyewot, ya. Alhamdulillah, lakinya kita mah sabar, lakinya kita duitnya akeh, lakinya kita suka ngajak jalan. Alhamdulillah, ujung-ujungnya ke surga Bu. Apa mending sing lakinya cerewet, suka ngamukan, terus lamun jaluk kudu cepetan. Kita kira milih sing jalur nanti Bu, jalur sabar atau jalur syukur? Pengennya masing sabar. Sabar apa syukur? Syukur. Sing enakku sing syukur, paling enak-enak baik syukur, alhamdulillah syukur. Tapi ternyata kita diajari syukur itu bukan hanya ketika dapat nikmat. Kita diberi syukur itu disuruh syukur bukan hanya ketika diberi nikmat, tapi ketika diberi tidak enak juga harusnya syukur. Ustadzah Halimah itu bikin kitab, nyatet, ya, nulis satu kitab, satu buku namanya Bidadari Bumi. Isinya apa? Wanita-wanita solehah yang beliau jumpai saat beliau belajar di kota Tarim Hadramaut. Di antara cerita yang dituliskan di situ, pengalaman beliau ketemu dengan seorang wanita tua di satu kendaraan. Begitu lagi perjalanan, entah kenapa tiba-tiba supirnya ngerem mendadak. Begitu mengerem mendadak, si ibu tadi jatuh guling, jedor, ya. Akhirnya apa? Kepalanya berdarah. Orang-orang pada kaget semuanya. Didatangi, ibu nggak apa-apa. Lamun ngomongnya bahasa Indonesia, ngomong Arab yang ngomong bahasa Arab, ibu ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kaget beli gawangku. Ana wong kejedor, guling-guling awake pada lara, tapi bisa ngucap alhamdulillah. Hanya ditanya, Bu,
kenapa ibu bisa mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan seperti ini? Dijawab oleh ibu-ibu tadi dengan tenang. Dijawab, nak, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka si hamba tadi akan diberi cobaan. Maka ketika saya mengalami cobaan semacam ini, saya yakini bahwa Allah lagi senang kepada saya. Ketika Allah senang kepada saya, masa saya tidak senang kepada Allah? Allah lagi senang karo sampean malah ngamukan. Ya, tidak dapat apa-apa. Begitu sikapnya orang-orang soleh, banyak syukurnya. Jadi syukur, dalam keadaan senang bisa syukur, dalam keadaan susah bisa syukur. Ada cerita tentang seorang sahabat. Ya, seorang sahabat ini beliau tinggal di gurun pasir bersama putranya. Sahabat ini sudah tidak bisa melihat, terus kakinya juga lumpuh, nggak bisa jalan. Satu waktu ada seorang musafir. Musafir ini karena melewati gurun kehabisan bekal minuman, nyari jalan, ya nggak ketemu sumber air. Tapi lama-lama dari kejauhan kok ada tenda di tengah-tengah gurun, ya ada tenda di tengah-tengah gurun. Didatangi, begitu uluk salam masuk ke dalam tenda, beliau mendapati di dalam tenda tadi tidak ada makanan, tidak ada minuman, hanya seorang tua yang kedua matanya buta, kakinya sudah lumpuh. Akhirnya ditanya, yang tadinya mau minta tolong malah nawarin, ya, nawarin bantuan. Tadinya mau nyari air, cuma di situ makanan nggak ada, minuman nggak ada, cuma ada orang tua yang matanya buta, kakinya lumpuh, tapi dari lisannya keucap kalimat apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menyempurnakan nikmatmu kepadaku. Kaget orang, dari tadi syukuran aja. Hanya tanya, Bapak ini kondisinya seperti ini sendirian di tengah gurun pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman, kondisinya dalam keadaan mata buta, kaki lumpuh, tetapi masih bisa terucap dari lisanmu ucapan syukur atas kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada Bapak. Bapak ini siapa? Maka beliau menjawab, saya ini tinggal di sini dengan anak saya, anak laki-laki saya yang soleh, yang berkhidmah kepada saya, menemani saya, mencari makan untuk mencukupi kebutuhan saya selama berada di sini. Tapi sudah 3 harian anak saya tidak kelihatan. Tolong, barangkali sampean ketemu dengan seorang yang ada di sekitar tempat ini, nggak ada lain, itu pasti anak saya, panggilkan. Akhirnya si musafir ini keluar dari tenda, nyari, muter, muprimen muteris, bahwa ujung-ujungnya dari kejauhan ada mayat tergeletak. Ya. Di sekelilingnya ada binatang buas yang lagi makan. Ya. Akhirnya dia yakin, wah ini berarti anaknya bapak ini. Mau ngasih tahu, nggak tega. Akhirnya didekati bapak itu, dikatakan, Pak, Bapak tahu nggak ceritanya Nabi Ayub? Oh iya, itu Masya Allah, itu seorang nabi yang sangat sabar, luar biasa, dikasih cobaan yang luar biasa, hartanya hilang, hartanya habis, anak-anaknya 12 meninggal, diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya si musafir tadi mengatakan, Pak,
ketahuilah bahwa cobaan yang menimpa Bapak hanya sedikit dari apa yang dialami oleh Nabi Ayub. Maksudnya nak, saya melihat jenazah seorang pemuda tergeletak yang lagi dikerumuni oleh binatang buas. Apa jawab orang tua tersebut? Kalimat syukur, alhamdulillah anak saya sudah mendahului saya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedih, tidak susah, wajahnya gembira, wajahnya senang. Karena apa? Tahu kalau anak yang berbakti kepadanya telah berpulang ke rahmatullah, dan tidak ada tempat bagi anak yang berbakti melainkan di dalam surganya Allah. Keder wong mungkin iki. Ya, musafirnya itu bingung. Ana wong sing digawe susah, dikasih ujian, enggak ada sedihnya. Selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Sampai akhirnya enggak lama kemudian orang tua tadi tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, plek ninggal. Ya. Akhirnya musafir tadi jadi, ya Allah, kita ki pengen goleti banyu, ya, pengen goleti panganan, malah kudu ngurusi jenazah. Ngurusi jenazah hukumnya bagaimana? Ngurusi jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau di satu kampung ada orang meninggal, maka satu orang sudah ngurusi, seluruh satu kampung itu dosanya gugur. Tapi kalau satu kampung cuma 2 orang, di tempat tadi ada 2 orang yang lihat, 1 orang berarti menjadi fardu ain bagi orang tersebut yang tahu. Wah, kalau gini saya harus minta tolong. Keluar lagi dari tenda, tolong. Ternyata dari kejauhan kedengaran 4 rombongan, 4 orang lagi lewat tidak jauh dari tenda itu. Akhirnya karena mendengar ada orang minta tolong, didatangi oleh 4 orang tersebut. Begitu dekat, Pak tolong, kenapa? Itu ada orang tua buta, lumpuh, meninggal dunia. Saya sendirian bingung. Orangnya tua, lumpuh. Seperti apa orangnya? Akhirnya dikejar, pengen tahu di mana. Itu di tempat sana. Begitu masuk, 4 orang tadi langsung mendekati jenazah, dipegang tangannya, dicium. Betul-betul dihormati itu jenazah. Keder maning baik ya musafir. Ya. Siapa ki sing ninggal ki siapa aja? Ketahuilah, kamu nggak tahu ini siapa? Ini sahabat Abu Kilabah. Seseorang yang diberikan oleh pejabat mau dikasih pangkat, dia tidak mau. Dia lebih memilih untuk hijrah menuju ke gurun pasir biar tidak mendapatkan tugas menjadi seorang pejabat. Pengen selamat dari urusan pertanggungan jawab di akhirat. Nah, itu ujian yang dialami oleh sahabat. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya tidak mendapatkan musibah seberat seperti yang dialami oleh beliau-beliau itu. Karena itu, melalui majelis yang mulia ini, mari kita belajar untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya jam 10. Jadwalnya ku jam 10, lamun jam 10 ku ati kayak enteng. Alhamdulillah kayak bocah-bocah ki wis kempung. Wis wayahe balik ya. Wayahe balik. Kita tutup majelis ini dengan membaca satu sholawat Al Habib Soleh Tanggul. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin
salatan taghfiru bihad dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Dan kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, muslimin muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang sakit-sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi menghadapi masalah mudah-mudahan masalahnya diangkat oleh Allah. Yang lagi susah, yang lagi sulit, yang lagi bingung, mudah-mudahan bingung-bingungnya dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rizkinya sempit mudah-mudahan dilapangkan, diberikan rizki yang barokah, rizki yang manfaat untuk ibadah. Mudah-mudahan hati-hati kita ditetapkan iman Islam, anak keturunan kita ditetapkan iman Islam. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah setelah panjang umur fi taatillah wa rasulih ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.